Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauharatun Nafisa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar-dasar sumber pendidikan Islam. Di sini yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut etimologi yaitu kata pendidikan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata didik yang berarti tindakan atau suatu perilaku, yang dimana pendidikan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan perilaku manusia dengan segala potensinya melalui proses belajar mengajar untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Jadi, pendidikan di sini dapat diartikan sebagai proses berkembangnya suatu perilaku yang itu didasari dengan pembelajaran yang kita peroleh, yaitu pendidikan tersebut, yang dimana pendidikan yang baik akan mengajarkan seseorang kepada perilaku yang baik juga. Yang selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam yaitu antara lain yang pertama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umat manusia. Dan Al-Quran di sini juga merupakan pedoman hidup yang lengkap dan pedoman bagi seluruh umat manusia yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan secara universal. Al-Quran sebagaimana wahyu Allah adalah firman Tuhan dan kitab suci umat Islam yang berisikan ilmu pengetahuan dan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang terlengkap bagi segala aspek baik sosial, moral, spiritual, material atau fisik dan seluruh alam semesta. Yang selanjutnya hadis atau as-sunnah. Menurut Al-Quran, dasar pendidikan Islam adalah as-sunnah, yang dimana pengertian sederhananya yaitu hadis atau as-sunnah adalah jalan atau cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mencari atau dalam mengamalkan dakwah Islam sepanjang hidupnya. Dan ada juga beberapa contoh di mana as-sunnah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hadis qauliyat yang berisikan sabda, ucapan, dan kesepakatan Nabi Muhammad SAW yang telah dituturkan oleh beliau. Selanjutnya hadis fi'liyat, memuat perbuatan dan perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang mana perilaku tersebut dicontoh dan dilakukan oleh para sahabat dan umat manusia, umat Islam. Yang ketiga yaitu hadis taqriyat. Hadis adalah persetujuan Nabi atas perbuatan dan peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu ijtihad para ulama. Salah satu jenis peralihan antara kedua pedoman di atas adalah pedoman tambahan atau ijtihad. Secara etimologis, ijtihad adalah upaya keras dan sungguh-sungguh yang dilakukan seorang ulama untuk mencapai atau untuk menetapkan suatu hukum, yang dimana satu hukum atau keputusan tersebut terhadap suatu permasalahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu landasan pendidikan Islam, yang dimana landasan atau dasar pendidikan Islam yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Selain itu, sifatnya dan perbuatan para sahabat dan para mujtahid atau ijtihad. Landasan Islam itu sendiri terdiri atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan lagi dengan proses ijtihad, al-maslahah, al-mursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya. Landasan pendidikan Islam di sini terbagi menjadi 3 pokok, yang dimana yang mendasari dari landasan pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama adalah dasar hukum yuridis,
yaitu undang-undang dan berbagai peraturan pemerintahan yang meliputi dasar ideal. Yang kedua yaitu dasar hukum agama, yaitu dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga yaitu dasar hukum sosial atau psikologis, yaitu peranata sosial tentang kebutuhan terhadap nilai-nilai agama, sehingga mereka merasa tenang dan tentram hatinya ketika mereka dapat mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pendidikan Islam bertujuan di samping menginternalisasikan atau menanamkan dalam pribadi seseorang nilai-nilai Islami. Yang mana dari hukum sosial ini seseorang dapat mencerminkan perilakunya dengan nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai perilaku yang baik. Dan hal ini berarti pendidikan Islam secara optimal harus mampu mendidik anak didik atau seseorang agar memiliki kedewasaan dan kemantapan dalam beriman, dalam bertakwa, dan mengamalkan hasil pendidikan yang diperoleh sehingga perilaku atau pemikiran yang dapat mencirikan dari landasan pendidikan Islam, dari proses pengajaran pendidikan Islam yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang menjadi perilaku yang lebih baik lagi, yang mencakup nilai-nilai agama Islam. Yang terakhir, tujuan pendidikan Islam, yaitu menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat, yang mana melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran perasaan, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. Jadi kita sebagai umat Islam harus berperilaku atau dalam berperilaku kita dapat mencerminkan tentang terhadap apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad dari Al-Quran dan hadis tersebut. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu bisa kita simpulkan dari pengertian di atas, yang mana pendidikan dari kata didik yang berarti tindakan, yaitu dari segi sosial, pendidikan merupakan warisan budaya masyarakat terdahulu dan generasi muda yang telah diwariskan kepada generasi muda guna untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lestari. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses berbasis nilai yang memadukan ajaran agama Islam dengan kehadiran ajaran yang dimaksudkan sebagai pedoman hidup umat manusia, yang dimana pendidikan Islam juga merupakan suatu proses bimbingan yang diberikan kepada seseorang oleh orang lain agar orang tersebut berkembang secara optimal sesuai dengan ajaran Islam, yang dimana pendidikan ini dapat mengembangkan atau dapat menghasilkan energi positif yang dapat kita cerminkan dengan hal-hal atau perilaku yang baik pula. Ketika kita memiliki pendidikan atau ilmu yang baik, maka dari itu kita akan dapat mengembangkan perilaku kita menjadi perilaku yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan juga Al-Quran juga merupakan pedoman hidup yang lengkap dan pedoman bagi seluruh umat manusia, yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara universal, yang mana merupakan sumber ilmu pengetahuan yang terlengkap bagi semua aspek di seluruh alam semesta ini. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.